Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas perancangan peraturan perundang-undangan. Kelas ini memang didesain untuk HTN semester 5 ya. Jadi teman-teman yang sekarang semester 5 ataupun yang kemudian mengulang padahal sudah semester 7 tapi mengulang mata kuliah ini dikarenakan tahun kemarin tidak lulus, saya harapkan untuk kemudian cukup serius dalam mata perkuliahan ini untuk satu semester ke depan. Dikarenakan kemudian berbeda dengan mata kuliah yang lain, mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan tidak mengenal ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Indikator penilaian yang kemudian saya gunakan dalam perkuliahan ini ada 3 variabel. Yang pertama adalah naskah akademik yang kemudian nantinya akan teman-teman kumpulkan dan teman-teman kerjakan pada pertemuan ke-12, dan kemudian teman-teman harus membuat rancangan undang-undang. Itu ada variabel kedua, rancangan undang-undang dari naskah akademik yang sudah teman-teman susun secara berkelompok. Dan variabel penilaian ketiga adalah pada keaktifan dan presentasi ya. Jadi bagaimana teman-teman mempresentasikan naskah akademik yang teman-teman buat, dan kemudian bagaimana teman-teman mengkritisi naskah akademik dari hasil kerja dari teman-teman yang lain atau kelompok yang lain. Itu mungkin nanti sekilas ya, tapi sebelum kita memulai perkuliahan, sebagaimana kemudian perkuliahan offline ya, walaupun ini kemudian online, saya akan jelaskan apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan selama satu semester ini. Selama satu semester ini kemudian teman-teman saya harapkan untuk aktif ya. Jadi saya akan menggunakan segala bentuk kanal sosial media yang bisa kita gunakan, yang bisa kita maksimalkan untuk perkuliahan kita. Jadi saya akan menggunakan 3 atau 4 mungkin 3 atau 4 alternatif atau media yang akan kita gunakan selama satu semester ini. Yang pertama untuk materi perkuliahan, dikarenakan tentu saja teman-teman agak keberatan mungkin, dan juga mungkin ada faktor-faktor non teknis yang membuat proses perkuliahan via Zoom akan menjadi sesuatu yang tidak optimal dan tidak menjunjung asas keadilan ya. Tidak optimal karena kemudian pertama saya tidak punya akses untuk Zoom gratis ya, atau Zoom premium. Dalam artian kemudian nantinya setiap 40 menit atau setiap 30 menit nanti kalau kita menggunakan media Zoom akan mati dengan sendirinya dan kemudian harus masuk kembali atau join kembali, dan itu menurut saya sangat tidak efektif dan efisien. Yang kedua tentu saja terkait dengan kuota ya, dan saya memaklumi kemudian ketika teman-teman ada yang berada di luar daerah dan kemudian tidak mempunyai jaringan wifi, pada akhirnya kemudian menggunakan Zoom dengan kuota yang sangat besar. Karena itu kemudian saya tidak menggunakan media Zoom untuk rutinitas perkuliahan sehari-hari, dikarenakan kemudian nantinya ada beberapa teman kalian yang tidak bisa ikut akses Zoom dikarenakan ada faktor-faktor, entah itu faktor ketiadaan kuota ataukah faktor ketiadaan sinyal. Dan yang ketiga kemudian kalau menggunakan media YouTube ya, secara otomatis teman-teman ada banyak, saya pikir provider-provider yang menyediakan akses Zoom unlimited ya. Jadi silakan teman-teman menggunakan itu dan gunakan provider-provider yang cukup murah untuk mengakses perkuliahan kita setiap minggunya. Dan karena itulah kemudian Zoom akan tetap saya gunakan sebagai ajang interaksi ya, interaksi bagi teman-teman yang mungkin menghendaki interaksi saja. Jadi ada variabel keaktifan dan juga variabel keaktifan dan juga variabel diskusi yang kemudian memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya menggunakan dua
media yang lain selain media YouTube, yaitu Zoom dan juga WhatsApp Group. Jadi ada 3 media yang akan kita gunakan selama 1 semester ini. Yang pertama adalah YouTube untuk perkuliahan sehari-hari, dan juga kemudian Zoom dan juga WhatsApp Group yang akan kita gunakan secara kondisional saja. Jadi kalau seumpama kemudian memang kita mengharuskan untuk menggunakan Zoom, maka kita gunakan Zoom. Tapi kalau seumpama diskusi bisa berjalan melalui WhatsApp Group, maka kita akan tetap menggunakan WhatsApp Group sebagai media untuk berdiskusi dan tanya jawab ya terkait dengan materi perkuliahan. Baik, itu untuk teknis perkuliahan kita semester ini. Yang kedua terkait dengan penilaian ya. Penilaian yang akan saya gunakan sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, ada 3 tugas yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama adalah pembuatan naskah akademik ya, dan juga yang kedua adalah pembuatan rancangan undang-undangnya. Yang ketiga adalah keaktifan dan juga presentasi. Nah, terkait dengan pembuatan naskah akademik, ada halaman minimal dan ada halaman maksimal. Halaman minimal adalah 100 halaman, kemudian halaman maksimal adalah 200 halaman. Ya, jadi teman-teman nanti silahkan kemudian untuk mengerjakan dengan mencicil ya, karena memang saya memberikan durasi waktu yang cukup panjang untuk mengerjakan, yaitu sampai pertemuan ke-12 atau 3 bulan ya, 3 bulan waktu untuk mengerjakan. Sementara itu kelompok maksimal 5 orang ya, minimal 1 orang, maksimal 5 orang. Dan penentuan kelompok ditentukan berdasarkan zonasi kalian sekarang berdomisili ya. Contoh kemudian ada yang tinggalnya di Kalimantan ya, silahkan untuk mengerjakan sendiri, tidak menjadi persoalan. Nanti kalau seumpama kemudian yang domisilinya di Tulungagung, silakan untuk membentuk kelompok sesuai dengan kehendak kalian masing-masing ya. Contoh kemudian yang rumahnya dekat ya, silakan untuk berkelompok mengerjakan. Jadi tidak ada kemudian pembagian kelompok secara acak sebagaimana yang kita biasa terapkan dalam perkuliahan tatap muka. Jadi saya berikan kebebasan kepada kalian untuk menentukan siapa yang menjadi rekan kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya untuk menjunjung asas keadilan juga, dikarenakan beberapa dari teman-teman di angkatan 2019 ini, saya mengetahui ada beberapa yang sudah pernah mengerjakan naskah akademik ya, dan juga sudah mengikuti event perlombaan di beberapa universitas-universitas dan juga beberapa memenangkan perlombaan tersebut. Jadi untuk menjunjung asas keadilan, dan tahun kemarin kebetulan ada beberapa orang yang sudah pernah mengikuti lomba dan hasilnya naskah akademiknya menurut saya yang paling bagus dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Nah, karena itu untuk semester ini saya memberikan pengecualian terkait dengan teman-teman yang sudah pernah mengikuti event perlombaan naskah akademik, maka teman-teman saya wajibkan untuk mengerjakan naskah itu sendirian tanpa berkelompok ya. Dan saya yakin dengan beban yang dengan pengetahuan yang sudah teman-teman peroleh, yang sudah pernah ikut kompetisi, pasti bisa mengerjakan itu sendirian ya. Karena nantinya kalau seumpama berkelompok, bisa jadi kemudian tidak ada pembelajaran yang sifatnya kolegial, dikarenakan dominasi 1 orang nantinya yang akan mengerjakan, tapi teman-teman yang lainnya tidak bisa mengikuti dan tidak memahami alur dari pembuatan naskah akademik. Karena inti dari perkuliahan ini adalah pembelajaran, bukan hasil yang hasil yang kemudian diraih pada akhir semester. Baik, itu untuk tugas. Lalu mungkin untuk tugas dan juga mungkin untuk durasi waktu pengerjaan dan juga zonasi sudah teman-teman pahami ya. Jadi silakan nanti dikerjakan, dicicil saja, dibagi kelompoknya. Untuk tema nanti akan saya bagikan melalui grup atau melalui PJ dari
dari kelas masing-masing. Baik, saya ingin merefresh saja ya. Jadi ini kan mata kuliah ini sebenarnya adalah kelanjutan dari mata kuliah perancangan peraturan mata kuliah ilmu perundang-undangan yang teman-teman sempat peroleh pada semester 2 kemarin ya. Ketemu dengan saya lagi ya. Jadi saya akan merefresh saja karena pada hakikatnya sebenarnya nantinya ilmu perundang-undangan akan teman-teman gunakan, akan teman-teman aplikasikan dalam perkuliahan ini ya. Jadi dalam mata kuliah ini teman-teman mau tidak mau harus kemudian melihat kembali ke belakang, throwback ya, terkait dengan apa yang kemudian teman-teman pelajari dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan. Saya akan mencoba untuk memflashback terlebih dahulu ya. Pada semester 2 kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang apa itu norma ya. Jadi norma itu kemudian bisa dibagi menjadi beberapa macam atau beberapa tipe ya. Ada kemudian norma dinamis, ada norma statis ya, ada norma horizontal, ada norma vertikal. Ada juga kemudian saya sudah sampaikan dan saya pada waktu itu masih ingat saya menanyakan kepada kalian satu persatu untuk membuat contoh tentang norma hukum abstrak dan juga norma hukum individual ya, dan juga norma hukum umum dan juga konkret. Nah, pada hakikatnya ya, pada dasarnya norma hukum dalam peraturan perundang-undangan itu mempunyai karakteristik umum abstrak ya. Tidak mungkin kemudian norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dia itu bersifat konkret individual. Ya walaupun kalau kita mengaca pada sistem hukum di Indonesia, terkadang memang ada peraturan perundang-undangan yang menyebut nama seseorang atau disebut dengan individual. Individual itu ketika dia mengacu pada nama seseorang atau nama badan hukum tertentu. Saya contohkan TAP MPR tentang penyelenggaraan negara bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di situ disebutkan bahwa nama Soeharto muncul dalam TAP MPR, padahal TAP MPR adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Ya, jadi peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak boleh kemudian menyebut nama seseorang atau bersifat individual karena karakteristik peraturan perundang-undangan itu bersifat umum dan abstrak. Saya contohkan adalah setiap orang dilarang mencuri ya. Setiap orang itu adalah umum, mencuri adalah abstrak. Kalau kemudian normanya berbunyi jagat dilarang mencuri, ya itu bukan peraturan perundang-undangan, itu adalah keputusan ya, keputusan bahwa jagat dilarang mencuri ya. Sifatnya adalah individual. Nah, teman-teman nantinya ketika nanti membuat sebuah peraturan perundang-undangan, sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan, pastikan bahwa norma itu berlaku umum dan abstrak, tidak hanya mengacu pada satu kelompok tertentu atau satu orang tertentu. Semester kemarin kita juga sudah mempelajari tentang norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan ya. Jadi ada norma hukum yang bisa berdiri sendiri, ada norma hukum yang kalau seumpama tidak ada kelanjutannya maka dia tidak akan bisa mempunyai daya ikat. Saya contohkan adalah seperti ini. Saya buat contoh sederhana saja ya. Dilarang membuang sampah itu norma hukum tunggal karena dia bisa berdiri sendiri tanpa harus diikuti oleh norma hukum yang lainnya. Kalau kemudian ada norma kalau membuang sampah maka dikenakan sanksi pidana penjara 5 bulan ya. Kalau membuang sampah dikenakan sanksi pidana penjara 5 bulan. Itu kan norma hukum itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan norma hukum di atasnya, dilarang membuang sampah ya. Jadi ada norma hukum tunggal, dia bisa berdiri sendiri tanpa harus diikuti oleh norma hukum lainnya.
Tapi ketika kemudian norma pasangannya itu berdiri sendiri tanpa diikuti oleh norma hukum yang di atasnya, maka dia tidak bisa, dia adalah norma hukum yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ada norma hukum tunggal, ada norma hukum berpasangan. Ya. Kemudian teman-teman semester 2 juga sudah mempelajari tentang daya laku dan daya guna ya. Jadi suatu peraturan undang-undangan itu yang baik ya, itu harus mempunyai daya laku dan daya guna yang cukup panjang atau futuristis. Saya mencontohkan di produk hukum yang terbaru ya pada tahun 2020 kemarin sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi wabah pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ya tentang pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Nah, pada dasarnya peraturan tersebut bisa saja diterapkan gitu kan. Tapi lihatlah judulnya ya, judul peraturan tersebut. PSBB sebagai upaya penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Kalau seumpama COVID-19 sudah tidak ada, diganti COVID-20 gitu, maka peraturan itu tidak bisa diterapkan lagi. Dalam artian, peraturan perundang-undangan yang baik itu harus kemudian tidak hanya sekali pakai atau ein mahlik ya, tapi dia harus daur haptik atau berlaku untuk seterusnya. Kalau seumpama kemudian wabah pandemi COVID-19 selesai dan digantikan wabah pandemi COVID-20 ya, maka PP nomor 21 tahun 2020 tidak bisa diterapkan, harus dibuat peraturan pemerintah baru sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, semester 2 kemarin kita juga sudah berbicara tentang norma hukum dalam negara ya. Ada hierarki norma hukum yang kemudian teman-teman sudah baca ya, sudah cukup hafal saya pikir. Di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu ada norma peraturan perundang-undangan di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teman-teman juga sudah mempelajari klasifikasi atau kategorisasi norma hukum dalam negara menurut teorinya Hans Mawiaski, di mana kemudian pada urutan pertama adalah Stat Fundamental Norm atau norma fundamen negara, kemudian Stat Gerund Gesetz atau aturan pokok bernegara, dan yang ketiga adalah Formel Gesetz atau undang-undang formal, dan terakhir adalah Verordnung atau Autonomisatsu atau dikenal dengan peraturan pelaksana dan juga peraturan otonom. Norma fundamental negara dalam sistem hukum Indonesia itu kita kenal dengan Pancasila ya. Walaupun ini masih perdebatan apakah Pancasila ini adalah Stat Fundamental Norm ataukah Grundnorm ya. Itu perdebatan yang tidak pernah selesai dalam kajian ilmu perundang-undangan. Lalu kemudian Stat Gerund Gesetz ini adalah aturan pokok bernegara ya, yang mengatur terkait dengan bagaimana kita bernegara, sistem pemerintahan apa yang kita gunakan, bentuk negara apa yang kita pakai, dan bagaimanakah pertanggungjawaban kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan legislatif, dan bagaimana apabila terjadi ada ketidaksepahaman atau persisian terhadap kedua lembaga tersebut, penyelesaiannya melalui lembaga apa? Apakah kekuasaan yudikatif ataukah kemudian kekuasaan yang lainnya. Nah, hal-hal tersebut diatur dalam Stat Gerund Gesetz yang dalam konteks Indonesia kita mengenalnya dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semester kemarin kita juga sudah membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sejarahnya mulai dari Undang-Undang Dasar sementara ya atau Undang-Undang nomor 1 tahun 1950, kemudian ada ketetapan MPRS nomor 20 tahun 66, kemudian ada TAP MPR nomor 3 tahun 2000, lalu ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ya, dalam sistem hukum di Indonesia hierarki sudah clear ya. Urutan pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, lalu kemudian diikuti oleh ketetapan MPR, dan di bawahnya ada undang-undang atau perpu, dan yang selanjutnya ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, lalu peraturan daerah tingkat provinsi, dan terakhir adalah peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Itu mengacu pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Semester kemarin kita juga sudah membahas, ini saya memflashback aja ya, jadi biar teman-teman kemudian tahu apa yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan. Semester kemarin kita juga sudah membahas tentang lembaga negara dan perubahannya sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945 ya. Ya pada awalnya kemudian kita memang semi parlementer ya. Kenapa? Karena presiden bertanggung jawab kepada MPR yang mana dia adalah dianggap sebagai kekuasaan legislatif. Nah, tapi setelah amandemen maka presiden tidak lagi bertanggung jawab pada MPR, tapi bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Dalam artian apa? Dalam artian proses impeachment yang sebelumnya kemudian bisa dilakukan oleh MPR, sekarang tidak bisa. Impeachment atau pemakzulan hanya bisa dilakukan apabila presiden melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar konstitusi, yaitu adalah pengkhianatan terhadap negara, kemudian korupsi, lalu tindakan tercela, tindakan pidana yang lainnya ya. Ada juga apa ya, saya mohon maaf lupa, nanti bisa dilihat di konstitusi kita. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan bagaimana proses persetujuan atau proses pembentukan undang-undang sebelum dilakukannya amandemen dan sesudah dilakukannya amandemen. Sebelum dilakukannya amandemen, presiden itu pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ya, jadi kalau seumpama ingin membentuk undang-undang, maka presiden yang punya kewenangan. Padahal presiden adalah kekuasaan eksekutif, bukan kekuasaan legislatif. Nah, tapi setelah dilakukannya amandemen, maka pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang dialihkan dari presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kemudian di semester kemarin kita juga sudah membahas tentang lembaga parlemen ya. Dulu sebelum dilakukannya amandemen, DPR itu satu-satunya kekuasaan legislatif ya. Kita mengenalnya dengan unikameral. Tapi setelah kemudian dilakukannya amandemen, kita menganut sistem parlemen bikameral, di mana kemudian DPR tidak sendirian, ada Dewan Perwakilan Daerah yang menemani DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian teman-teman juga sudah membahas semester kemarin ya terkait dengan lembaga pemerintah dan perundang-undangan ya. Kita sudah membahas ada presiden, lalu ada menteri, kepala lembaga pemerintah non departemen, direktur jenderal departemen, badan negara, pemerintah daerah dan juga kepala daerah. Nah, kalau tidak salah mungkin saya nanti diingatkan saja. Tapi kita menutup kelas kita semester kemarin dengan membahas tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ya. Jadi seperti asas itu tercantum di pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau tidak salah nanti bisa dicek, seperti asas pengayoman dan juga asas-asas yang lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Baik, kita masuk ke dalam materi inti. Mata kuliah ini mau tidak mau, suka tidak suka ya, teman-teman harus menguasai terlebih dahulu tentang ilmu perundang-undangan, baru kita bisa masuk ke dalam materi tentang perancangan ya. Tapi sebelum saya masuk ke teknik penyusunan, jadi perancangan ini dibagi menjadi dua ya, ada perancangan kemudian ada teknik penyusunan. Nanti saya masuk ke perancangan terlebih dahulu, bagaimana politik hukum regulasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang politik hukum ya, kalau mengacu pada pendapatnya Prof. Mahfud MD dan juga pendapatnya beberapa tokoh ya, seperti kemudian Abdul Garuda Hakim Nusantara, terus lalu Ahmad Asinto Hari dan juga beberapa pakar hukum yang sudah menulis beberapa buku tentang politik hukum. Pada hakikatnya sebenarnya politik hukum ini adalah kebijakan negara ya, jadi atau legal policy ya, legal policy yang kemudian dikeluarkan oleh negara terkait dengan suatu fenomena. Saya contohkan kemudian ketika kita berbicara mengenai
eh, wabah pandemi COVID-19 yang sekarang terjadi di Indonesia, ada beberapa politik hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi wabah. Ya, pada awalnya sebelum wabah ini masuk di Indonesia atau mungkin sudah masuk di Indonesia, kita tahu bahwa politik hukum pemerintah pada waktu itu adalah eh, penurunan atau pemberian diskon tiket pesawat, ataukah kemudian insentif bagi hotel untuk kemudian bisa menarik wisatawan. Jadi legal policy atau politik hukum pemerintah pada waktu itu justru malah menerbitkan sejumlah peraturan untuk mendorong wisatawan asing masuk ke Indonesia. Itu legal policy yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah sebelum wabah pandemi COVID-19 secara resmi atau officially masuk ke Indonesia. Nah, karena itu ketika bicara tentang politik hukum, pada dasarnya kita masuk ke dalam dua fase atau dua ranah pembahasan. Yang pertama adalah ius constituendumnya atau hukum yang berlaku saat ini, kemudian ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan. Pada waktu terjadi wabah pandemi COVID-19 ya di Indonesia pada awal-awalnya, ya sistem hukum di Indonesia pada dasarnya memang sudah mengatur terkait dengan bagaimana cara menghandle ketika terjadinya wabah. Itu ada di Undang-Undang 4 1984 tentang wabah penyakit menular dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sudah ada sejumlah regulasi yang mengatur. Kemudian pemerintah malah dia mencita-citakan, ya namanya ius constituendum kan cita-cita ya, dia mencita-citakan untuk kemudian memaksimalkan wabah ini untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Lalu dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan yang sifatnya justru kontradiktif ketika kita membandingkan dengan negara yang lainnya yang langsung melakukan karantina, di mana mengeluarkan kebijakan warga negara asing tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Tapi Indonesia justru sebaliknya, malah kemudian meminta pada setiap turis atau warga negara asing untuk bisa liburan di Indonesia dan juga bisa menikmati insentif hotel, tempat wisata dan juga diskon pesawat ya, diskon tiket pesawat. Itu ada ius constituendum. Cita-citanya apa? Cita-citanya untuk kemudian ekonomi Indonesia bisa bangkit di tengah terjadinya wabah pandemi COVID-19. Itu cerita masa lampau. Nah, pada kondisi sekarang kita tahu ternyata apa yang diharapkan pemerintah tidak bisa berjalan secara optimal. Kemudian pemerintah mengeluarkan sejumlah politik hukum yang lain sebagai upaya untuk penanggulangan wabah. Kita mengenal ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, lalu ada pembatasan sosial berskala mikro, ada juga pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM yang sekarang diberlakukan di tempat kita. Ada PPKM darurat, PPKM level 3, level 4, dan nggak tahu mungkin nanti apalagi yang istilah yang akan digunakan oleh pemerintah. Ya pada dasarnya ius constitutum yang sekarang berlaku tidak mengenal istilah PPKM ya. Kemudian dikeluarkanlah ius constituendum mencita-citakan sebuah konsep karantina atau konsep pembatasan yang mana tidak ada kewajiban untuk menanggung kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat dan juga hewan ternak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Ya pada dasarnya ini ada ius constituendumnya atau ada yang dicita-citakan. Cita-citanya apa? Cita-citanya kemudian pembatasan tetap bisa berjalan, tapi ekonomi atau beban kewajiban pemerintah dalam hal penanggulangan wabah seperti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dilakukan atau tidak ada kewajiban. Ya ini adalah langkah politik hukum yang cerdas oleh pemerintah, lepas dari apakah kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang curang ataukah apa, tapi ini bagi saya ketika melihat sebuah politik hukum, maka ini ada politik hukum yang cerdas, di mana kemudian pembatasan tetap diberlakukan, pelarangan mobilitas tetap dijalankan, tapi tidak ada kewajiban dari negara untuk kemudian menanggung kebutuhan hidup masyarakat dan juga hewan ternaknya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Ketika kita bicara tentang politik hukum, maka kita bicara tentang 3 aspek. Yang pertama adalah pembentukan hukumnya ya.
saya contohkan sederhana saja. Di kampus kita di IAIN Tulungagung ya, atau sudah menjadi UIN Syed Ali Rahmatullah ya. Ketika kemudian teman-teman mengusulkan ya, teman-teman sangat agak risih mungkin ya ketika masuk ke kampus harus mendapatkan birokrasi yang tidak perlu gitu kan. Teman-teman merasa saya tidak perlu melakukan korespondensi dengan satpam gitu kan ketika saya masuk ke kampus, toh ini saya sudah membayar UKT dan juga kemudian satpam itu menjaga keamanan dan tidak kemudian melakukan korespondensi yang menurut saya cukup tidak perlu gitu kan. Itu menurut teman-teman. Teman-teman kemudian ingin membentuk suatu aturan yang mana tidak ada lagi birokrasi seperti itu. Nah, dalam tahapan ini kemudian teman-teman mencoba untuk membentuk aturan, membentuk hukum dengan ide-ide yang kemudian teman-teman ingin sampaikan. Saya contohkan kemudian apabila mengacu di beberapa universitas di Indonesia gitu kan, ada yang menggunakan sistem kartu ya. Jadi mahasiswa itu mempunyai kartu dan kemudian ketika masuk ke wilayah kampus, kartunya di-tap saja seperti di mall itu kan. Jadi di-tap langsung otomatis portalnya terbuka, teman-teman masuk, kemudian teman-teman teridentifikasi berdasarkan kartu itu yang masuk siapa dan juga kemudian berapa lama di dalam kampus tersebut. Nah, teman-teman mungkin yang lain, ini terlalu mahal ya, too expensive itu kan. Kemudian teman-teman menggagas konsep yang lain yang lebih ideal atau lebih murah dalam konteks sekarang. Mungkin teman-teman menggagas dengan mekanisme online ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke kampus tinggal isi Google Form dulu mungkin ya. Nanti keperluannya apa, masuk jam berapa, nomor platnya berapa gitu kan. Jadi tidak ada lagi korespondensi dengan satpam kampus untuk masuk ke dalam wilayah kampus UIN 1 ya. Nah, tapi ketika teman-teman punya gagasan seperti itu, teman-teman harus memformulasikan itu dalam sebuah peraturan. Nah, itulah dalam tahapan awal adalah pembentukan hukum. Ya, pada dasarnya kemudian gagasan itu tidak akan bisa terimplementasikan dengan baik ketika kemudian tidak ada hukum yang mendukung gagasan itu. Saya contohkan, teman-teman seringkali mendengar tentang asas salus populi suprema lex exto, kesehatan rakyat adalah hukum yang tertinggi ya. Tapi ketika kemudian itu tidak diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, maka ya itu tetap akan menjadi sebuah asas saja, ya, tidak menjadi sebuah hukum. Nah, karena itu kemudian fase pembentukan hukum adalah fase penting dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan, dalam fase pengimplementasian gagasan kalian untuk mengatur suatu masyarakat atau mengatur suatu komunitas, tergantung di mana peraturan itu dibuat, dalam konteks komunitas ataukah dalam konteks masyarakat ataukah mungkin dalam konteks bernegara. Nah, ketika kemudian pembentukan hukum itu sudah dibuat atau hukum itu sudah diciptakan, maka fase kedua adalah pelaksanaan hukumnya. Bagaimana pelaksanaannya? Oke, ketika teman-teman tadi sudah membuat peraturan bahwa untuk masuk ke kampus UIN 1 itu harus mengisi Google Form dulu dan menyebutkan keperluannya apa, plat nomornya berapa, dan juga kemungkinan berapa lama di wilayah kampus itu kan. Nah, pelaksananya bagaimana? Apakah kemudian ini efektif? Apakah kemudian ini bisa berjalan dengan optimal? Ataukah kemudian ada rawan penyalahgunaan? Nah, ini yang kemudian fase kedua dan setelah pembentukan hukum maka adalah pelaksanaan hukumnya. Nah, fase ketiga yang terakhir adalah penegakan hukumnya. Kalau seumpama melanggar, itu sanksinya apa? Kalau seumpama kemudian ada kecurangan, kira-kira bagaimana untuk mengantisipasinya? Kalau seumpama ada perselisihan, di mana harus menyelesaikannya? Nah, 3 fase inilah yang kemudian menjadi dasar dalam politik hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, dalam satu semester ini, pada dasarnya akan banyak sekali isu-isu substansif dalam pembentukan regulasi yang akan kita bahas dalam satu semester. Yang pertama tentu saja terkait dengan obesitas regulasi dan kebijakan perampingan peraturan perundang-undangan. Nah, beberapa tahun yang lalu saya
pernah mendengar, dan itu kemudian juga sudah diamini oleh Presiden Joko Widodo, yang menyatakan bahwa negara kita adalah negara yang over-regulated society, atau negara yang dibanjiri oleh peraturan perundang-undangan. Ada berapa puluh ribu setiap tahun itu peraturan perundang-undangan yang dibuat, baik dalam tingkat presiden sampai tingkat desa ya, peraturan desa. Dan ini menciptakan negara ini sangat gemuk ya peraturannya. Padahal kemudian, dan kenyataannya banyak sekali peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain yang bertentangan satu sama lain ya. Ya, ini yang kemudian menjadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi disharmonisasi ya, disharmoni atau tidak harmonis, di mana ada satu peraturan perundang-undangan yang mengatur A, tapi kemudian yang lainnya mengatur B, padahal A dan B ini saling bertentangan. Kita juga nanti akan membahas tentang jenis peraturan perundang-undangan ya, di pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, itu nanti menarik sekali, kita akan membahasnya. Kemudian kita akan juga mengkaji tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu ada juga kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lalu jenis peraturan yang dapat diundangkan dan tidak dapat diundangkan, yaitu di pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Lalu kemudian ada kedudukan surat edaran, peraturan internal, SKP, dan juga keputusan-keputusan yang lain. Nah, ini salah satu contoh pengaturan PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini dasarnya adalah surat edaran, instruksi, keputusan gitu kan. Nah, bagaimana kedudukannya itu dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu kemudian kita juga bahas tentang fungsi harmonisasi regulasi yang terbatas, kemudian keterlibatan perancang, problem syarat formil, dan juga evaluasi review regulasi yang diperlukan. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Jadi nantinya minggu depan kita akan membahas terkait dengan kelanjutan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Pada dasarnya ini adalah perkenalan saja minggu pertama. Saya harapkan teman-teman langsung fokus dan langsung running ya untuk mengerjakan naskah akademik, dikarenakan ini berbeda dengan makalah ataupun tugas-tugas yang lainnya yang bisa dikerjakan dengan sistem kebut semalam atau SKS. Tapi untuk naskah akademik teman-teman harus mencicilnya sedikit demi sedikit, hari demi hari, minggu demi minggu, untuk kemudian bisa membuat satu naskah akademik yang bagus yang nantinya bisa teman-teman pertanggungjawabkan dalam perkuliahan kali ini. Oke, terima kasih, itu dulu dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.